AEDF, Vive Français. Bonjour tout le monde. Halo kawan-kawan semua. Kembali lagi dengan podcast Club The Weekend kali ini. Bersama aku, Fadila, yang bakal temenin kalian hari ini. Gimana nih kabarnya di akhir pekan kali ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oh iya, berhubung sekarang udah memasuki bulan Ramadan, semoga semua yang menjalankan puasa diberi kelancaran. Jangan lupa makan dan minum yang cukup biar teman-teman tetap sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas kalian. Eits, sebelum kita mulai podcast kali ini, teman-teman udah dengerin podcast kita yang kemarin belum? Kalau belum, yuk langsung aja cek di playlist kita. Tema podcastnya seru banget loh, ditambah narasumber yang keren-keren dan sangat menginspirasi. Teman-teman bisa banget nih dengerin podcast kita sore-sore sambil menunggu puasa, ngabuburit santuy tapi tetap insightful ya. Nah, dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang culture shock selama di Prancis. Pasti teman-teman gak asing dong dengan istilah ini. Benar. Jadi, istilah untuk menggambarkan kegelisahan dan perasaan yang dirasakan pada saat seseorang tinggal di lingkungan yang sangat berlainan. Hayo, siapa nih di sini yang cita-citanya buat lanjutin studi di Prancis? Atau bahkan ingin tinggal di sana? Ada nggak? Ayo. Oke. Teman-teman juga pasti penasaran dong sama budaya-budaya di Prancis. Kita semua tahu ya, kalau kebiasaan masyarakat di setiap negara itu pasti berbeda-beda. Apalagi Prancis yang merupakan negara sekuler. Belum lagi aturan-aturan lainnya, seperti gaya hidup, makanan, dan lain-lain. Nah, buat kalian yang mungkin masih khawatir atau penasaran sama keadaan di Prancis saat ini kayak gimana, kita udah ada narasumber cantik nih bersama Kak Claudia yang saat ini berkesempatan tinggal di Prancis untuk melanjutkan studinya. Kita bakal sharing-sharing juga tentang keseharian Kak Claudia di Prancis juga. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Kak Claudia. Bonjour Kak, apa kabar? Halo, bonjour. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Kak sebelumnya sudah meluangkan waktunya dan berkenan untuk sharing-sharing di podcast Club The Weekend kali ini. Oh ya, Kak Claudia kalau boleh tahu Kakak sekarang lagi kuliah di mana dan jurusan apa nih Kak? Oke, jadi aku jelasin dikit tentang background aku ya. Jadi aku itu dulu pas S1 itu sempat di SBM ITB, tapi aku program internasional dulu. Jadi aku kesempatan untuk menyelesaikan S1 aku di Perancis. Itu aku datang ke sini tahun 2019. Aku nyelesain bachelor waktu itu. Terus 2020 karena COVID juga, jadi kayak orang tua aku mikir, ya udah deh lanjutin aja sekalian S2-nya di sana gitu. Jadi ya udah akhirnya aku S2 di sini, tapi bukan business management lagi, aku ngambil fashion, konsentrasinya fashion marketing communication. Akhirnya aku lanjut sekolah S2 dari 2020. Selesai itu sebenarnya awal tahun ini, tapi kebetulan aku dapat magang juga di sini waktu itu, akhir tahun 2021 aku dapat magang. Aku magang 6 bulan, sekarang masih magang, tapi kontrak aku akan dilanjutin sama perusahaan aku. Jadi alternance, buat kalian yang nggak tahu, alternance itu sepertinya mirip kayak manajemen trainee kalau di Indo. Tapi bedanya kalau di Prancis, alternance itu harus sambil sekolah, tapi sekolahnya fully dibayarin sama kantor kamu dan kamu dapat gaji gitu. Jadi karena mereka mau lanjutin kontrak aku as in alternance, aku harus cari sekolah lagi untuk bisa sekolah dan juga ngelakuin program itu. Jadi aku ngambil sekolah lagi, ini aku lagi daftar juga sih, kebetulan udah terima, tinggal nunggu masuk aja, tinggal tunggu sign in dossier semuanya. Kalau udah lengkap, ya aku udah bisa lanjut lagi gitu. Kebetulan aku juga ngambil jurusannya, ini master juga 2 tahun. Kalau untuk alternance, itu jurusan fashion, communication, dan digital marketing gitu. Itu sih kalau tentang aku dan apa yang aku lakuin di sini sekarang.
hebat sekali ya teman-teman, Kak Claudia ini. Semoga bisa menginspirasi buat kita ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa nanti akan diselingi dengan pemutaran lagu yang tentunya asik banget loh. Teman-teman bisa ambil posisi ternyaman dan simak podcast kita hari ini yang berjudul Culture Shock selama di Prancis. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut bersama Kak Claudia, kita dengerin lagu dulu yuk, biar lebih rileks. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, replaying our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah, kinda hate myself sometimes. Everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose this. If I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm not gonna lose this. Sometimes everything's on the line. I don't care to say it. No, I can't I promise I'm gonna lose this. When I say it. Wah, lagunya enak banget ya teman-teman. Semoga habis dengerin lagu ini bisa menambah semangat teman-teman di hari yang cukup penuh ini. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, teman-teman juga pasti udah gak sabar dong. Yuk kita mulai ke narasumber kita kali ini. Silahkan Kak Claudia. Halo. Halo, Jadi, halo. Jadi apa nih kira-kira yang mau ditanyain ke aku tentang pengalaman aku di sini? Mungkin Kakak bisa sharing-sharing sedikit mengenai kesibukan Kakak kali ini ngapain gitu, Kak? Oke, jadi berhubung aku udah nggak sekolah lagi, ini sambil nunggu perang-perang baru, aku kesibukannya ya paling kalau Senin sampai Jumat kerja sih dari jam 10 sampai jam 6 kalau di sini. Habis itu biasanya pulang kerja, kadang makan sama teman di restoran, kadang nongkrong-nongkrong aja, atau ya langsung pulang gitu biasanya karena udah capek juga. Paling dapat waktu untuk mainnya itu Sabtu Minggu sih, kayak kadang kita sering ngumpul, biasanya sih makan di restoran itu paling sering, atau cuma sekedar jajan kayak misalkan beli boba atau beli makanan-makanan kecil sambil duduk-duduk di taman biasanya karena ini udah mulai spring jadi suasananya udah nggak terlalu dingin jadi taman juga udah mulai rame. Paling gitu sih kita spend time-nya atau ya jalan-jalan ke museum, kadang-kadang juga lihat exhibition kalau ada yang buka.
Ya gitu-gitu aja sih. Flat-flat aja yang aku lakukan. Pastinya seru ya Kak tentang keseharian Kakak ini. Oh ya Kak, selama di Prancis ini Kakak pasti punya dong teman dari berbagai negara atau lebih banyaknya dominan dari Indonesia gitu Kak. Jadi dulu kebetulan waktu S1 pas aku datang itu ada 15 orang dari kelas aku yang datang ke sini. Jadi kita semua satu program SBM ITB waktu itu. Jadi pas pertama kali sampai ya temennya itu aja sih, orang-orang Indo juga gitu. Dan waktu itu aku bukan di Paris juga waktu itu sampai. Jadi aku bukan di Paris. Aku berpindah di Paris itu 2020. Waktu itu di kota kecil namanya Rennes, sekitar 1,5 jam kalau dari Paris. Jadi populasinya juga nggak sebesar Paris. Jadi kayak karena kotanya kecil dan udah sama teman-teman grouping dari Indo, ya mainnya sama itu aja gitu. Tapi semuanya berubah ketika pindah ke Paris karena nggak semua dari 15 orang itu lanjut juga di sini. Itu yang lanjut juga cuma 3 orang, satu stay tetap di Rennes, 2 itu di Paris, aku sama teman aku. Jadi mulailah di situ kayak ketemu sama banyak orang, mulai cari-cari teman baru, walaupun sekarang juga temennya orang-orang Indo juga, balik-balik lagi ke orang Indo, tapi ketemu juga sama beberapa teman-teman dari negara lain, apalagi kalau misalkan sekolah, kebetulan aku juga sekolahnya internasional, yang private, bukan public dulu, jadi banyak banget dari negara-negara lain sih yang aku temuin. Cuma untuk basically untuk main sehari-hari, teman-teman aku masih kebanyakan Indo gitu. Ada beberapa culture yang kadang aku pun masih kaget, jadi kenapa aku memilih untuk masih temenan deketnya sama orang Indo gitu. Gitu sih. Oke, jadi Kakak ini sekarang tinggal di Paris ya Kak? Yes, sekarang aku di Paris. Betul. Nah, terus untuk teman-teman Kakak yang orang Prancis ini sifatnya gimana Kak? Apakah sama seperti sifat teman Kakak yang Indonesia atau berbeda? Pastinya beda ya. Jadi yang pertama kali aku rasain itu Perancis itu punya budaya namanya labis. Kalau kalian mungkin belum familiar, itu namanya kayak cipika-cipiki pipi gitu. Itu kan sesuatu yang agak aneh ya kalau buat di Indo. Kayak apalagi kalian ngelakuin itu sama orang yang misalkan temen doang, atau kayak bahkan sama a friend of a friend gitu, yang kayak bahkan kalian baru ketemu di bar atau misalnya kalian baru makan hari itu gitu. Itu pertama kali aku shock banget sih pas sampai sini, kayak hah, apa ini? Kok gue harus kayak gini gitu. Tapi ternyata itu memang budayanya orang sini gitu. Jadi kayak ya lama-lama as time goes by itu nggak apa-apa juga, tapi pun kalau misalkan kalian tetap pada prinsip kalian nggak mau untuk cipika-cipiki sama orang lawan jenis misalkan, karena itu juga terjadi dengan lawan jenis, gak cuma dengan sesama jenis aja cipika-cipikinya, kalian bisa ngomong sama mereka dan pasti mereka akan menghargai culture kalian yang itu gitu. Selain itu yang pertama kali aku ngeh juga adalah jam makan mereka sih. Kalau di Indo itu kan kita terbiasa makan itu jam 7. Makan itu yaudah kayak makan besar aja, misalkan let's say kayak nasi padang atau bakso atau mie gitu. Kalau orang sini itu kalau makan harus entree plat dessert, jadi kayak harus rame tuh di meja. Ada keju dulu, ada roti dulu, ntar kayak sekitar 20 menitan barulah muncul makanan utamanya, dan makanan utamanya pun kecil, nggak sebesar kayak kita pesen satu porsi mie ayam deh di Indo, atau misalkan nasi padang gitu, beda banget, porsinya itu kecil, dan ditutup sama dessert gitu. Itu sering banget aku temuin biasanya di restoran yang memang restoran Prancis ya, kayak gitu. Dan pas pertama kali aku nyampe sini kayak, ini gue makan kayak banyak banget jadinya, tapi kok porsinya kecil-kecil. Tapi ternyata memang seperti itu budayanya orang sini, kayak mereka tidak terbiasa untuk makan dalam porsi banyak, dalam satu menu doang, mereka suka ganti-ganti, ada variasinya gitu sih. Itu paling yang aku ngeh pertama kali dari orang-orang Perancis, yang menurut aku beda sama orang Indo gitu. Oke, jadi mulai dari porsi makannya aja beda ya Kak ya? Iya, itu agak shock sih mungkin kalau untuk orang Indo gitu. Oke, kalau restoran di Prancis ini Kak, katanya kan harganya beda ya Kak, antara di dalam atau dekat jendela. Itu benar nggak sih Kak? Ini maksud kamu kayak harga apartemen gitu atau harga apa nih? Harga makanannya Kak, jadi katanya Oh, tuh ya Kak, iya. oke.
Oke, Antara di dalam sama di dekat jendela gitu, Kak. Iya, jadi maksudnya kayak exterior sama interior gitu ya? Iya benar, Kak. Sebenarnya sih sama aja menurut aku, kayak nggak ada bedanya sih, cuma nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, kalau misalkan memang yang dengar nanti ada beberapa yang pernah ke Prancis juga dan pernah ke restoran yang seperti itu. Cuma untuk restoran-restoran yang biasa, yang sering kita temukan di pinggir jalan, restoran-restoran mau itu restoran yang murah ataupun restoran yang mahal, biasanya sih nggak ada bedanya. Cuma ya itu masalah preferensi aja sih, karena ada beberapa kan yang mungkin ada beberapa orang yang merokok juga gitu. Jadi karena di dalam itu interior itu nggak mungkin bisa merokok, jadi biasanya orang yang mau merokok itu di luar gitu. Dan di dalam itu biasanya lebih cozy dan lebih sepi aja sih, karena ngobrolnya biasanya nggak seheboh kalau di luar gitu. Kalau di luar tuh orang-orang memang heboh banget kalau ngomong gitu, sambil ngerokok juga gitu. Paling bedanya itu aja sih. Kalau untuk dari harga makanan sama aja sih, karena menunya juga sama. Mereka cuma punya satu menu biasanya gitu. Jadi harga makanannya nggak terimpas dari antara kamu mau interior atau exterior gitu. Oke, jadi harganya sama aja ya, Kak, baik itu di dalam atau di luar. Sama. Oke. Terus ini, Kak, karena kakak sekarang lagi tinggal di Paris nih ya, Kak. Dan sebelumnya kakak tinggal di Rennes. Kalau di Paris ini kakak udah kemana aja gitu, Kak? Terus apakah Paris ini kota seindah yang orang-orang bilang gitu, Kak? Oke, jadi mungkin aku jawab dari yang kedua dulu ya. Apakah Paris seindah dari kota-kota yang orang bilang? Basically Paris memang kota banget. Kota ini ibu kota sih ya. Mungkin kayak kalau dibandingin kayak Jakarta sama Jakarta sama Malang, mungkin Rennes itu tuh Malang kecil juga gitu. Yang aku rasain pertama kali memang aku bisa menemukan apapun yang aku cari di Paris. Misalnya kalau misalkan di kota kecil kadang kan nggak nemu ya gitu. Di Paris ini tuh semuanya ada. Kayak aku bahkan sampai sekarang aku tinggal di sini, ini berarti udah 2 tahun aku di Paris, jalan 3 tahun aku di Paris. Aku belum pernah mencari sesuatu tapi aku tidak menemukan di sini. Ini tuh makanan kah, bumbu masakan, barang, you name it, everything yang aku cari aku selalu temu di sini. Karena memang kotanya sebesar itu. Ya memang sih nggak sebesar itu kalau dibanding sama mungkin kayak sama Jakarta, kayaknya gedean Paris atau enggak ya, aku juga nggak tahu, tapi kayak sebenarnya kecil juga sih kotanya gitu. Dan apakah Paris seindah seperti yang orang bilang-bilang? Kayak orang-orang selalu ngomong, oke, ini the city of love, kayaknya cantik banget. Aku bisa bilang ada memang beberapa spot yang cantik, yang memang turistik, itu ada. Dan memang benar, cantik. Contohnya misalkan kalian ke Eiffel, atau kalian ke Seine, pas malam-malam, atau misalkan ke Arc de Triomphe, atau ke Sacré-Cœur, itu bagus memang. Tapi Paris itu tidak semuanya turistik juga, gitu. Ada beberapa daerah yang memang lebih shady, kalau orang bilang di sini. Jadi memang harus tetap pilih-pilih juga, especially kalau misalkan ada dari kalian yang dengar yang mau pindah ke Paris, atau misalkan mau lanjut sekolah di Paris. Pemilihan arrondissement, karena di sini itu kan terbagi jadi arrondissement. Kalau kalian mungkin cari peta Paris di Google, bentuknya itu seperti kayak siput gitu. Kita tuh terbagi pakai arrondissement. Jadi arrondissement itu menentukan banget kayak ketenangan yang akan didapatkan di environment kalian. Apakah environment kalian itu akan orang-orangnya terlihat baik, orang-orang kantoran kah, orang-orang high class kah, atau memang orang-orang yang shady, itu tergantung dari si arrondissement itu. Jadi kalian harus pilih-pilih juga. Dan ada memang beberapa tempat yang harus dihindari. Mungkin kalau turis belum terlalu aware ya dengan itu, karena aku percaya turis pun kalau let's say mereka dari Indo datang ke sini, mereka akan udah tahu kayak, oh gue mau ke tempat ini, gue mau ke turistik ini, gue mau ke sini, gue mau ke sini. Dan memang tempat-tempat turistik itu tidak ada yang shady gitu. Tapi kalau misalkan untuk orang yang memang tinggal di sini sehari-hari, memang kita udah sering banget dengar kayak, oke, avoid this area, jangan ke sini kalau malam, apalagi kalau misalkan kalian cewek, jangan ke sini, itu udah dikasih tahu banget gitu. Gitu sih. Oke. Jadi kembali lagi, ini Kak sebelumnya. Tadi kan Kakak bilang kalau di Prancis itu budaya yang beda dari Indonesia itu kan cipika-cipiki ya, Kak? Betul. Nah,
Bagaimana cara kakak untuk mengatasi culture shock tersebut itu, Kak? Apakah kakak butuh waktu yang lama buat beradaptasi atau gimana, Kak? Jadi dulu itu kalau ceritanya aku kenapa aku bisa lebih cepat get along adalah waktu aku tinggal di Rennes, itu kita tinggal di satu student residence, kita ber-15 kita tinggal di sana, dan yang jaga atau guardiannya di sini disebutnya itu memang orang Prancis sekitar umurnya itu sekitar 30-an, dan dia pun suka main sama kita, kayak suka ngobrol-ngobrol, suka ngumpul. Dia pun yang pertama kali ngajarin kita untuk cipika-cipiki. Jadi kayak karena sering ketemu dia dan sering dilakuin sama dia, jadi ya akhirnya kebiasa juga sih gitu. Tapi kalau misalkan udah lama nggak ketemu dia, misalkan let's say kayak sebulan 2 bulan terus tiba-tiba ketemu lagi, kayak agak canggung juga sih gitu. Tapi ya paling itu sih kayak dibiasain aja. Dan kalau misalkan kalian punya temen orang Prancis yang memang culture-nya seperti itu, kalau kalian mau terbiasa dengan culture-nya ya memang awal-awalnya memang pasti agak shock sih, bener balik lagi. Cuma as time goes by pasti itu akan oke gitu. Sama aja sama kayak ngomong bahasa Perancis sih menurut aku gitu. Kayak orang sini kan malas banget ya ngomong bahasa Inggris. Kayak kalau di Paris itu orang-orang yang muda, anak-anak muda itu biasanya mereka bisa bahasa Inggris. Tapi mereka pun kayak sangat menjunjung tinggi bahasa Prancis mereka. Jadi mereka biasanya nggak mau untuk ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi kayak kalau kalian berencana untuk sekolah atau melanjutkan studi di sini, yang bisa aku bilang adalah kayak at least kalian punya level bahasa Prancis yang oke untuk kalian bisa ngomong dan mengerti orang ngomong bahasa Prancis apa. Karena itu sangat-sangat membantu banget, karena kalau kalian dari pertama kali ngomong kayak, can you speak English? Biasanya mereka ada banget tuh orang-orang yang kabur langsung aja. Ada banget kayak gitu. Kayak nggak jawab ABC, kabur aja gitu. Ada kayak gitu. Jadi kayak untuk menghindari hal-hal yang kayak gitu, kayak menurut aku harus belajar bahasa Prancis karena itu sangat penting banget untuk ngobrol sama orang, untuk ngurus administrasi, apalagi dengan administrasi di sini yang beda sama Indo. Mungkin kalau di Indo kayak ada tuh namanya calo, kalau di sini kayak susah, semuanya harus urus sendiri. Jadi kayak administrasi Prancis tuh juga muter-muter, kayak keeping in the loop gitu. Jadi kayak kalian harus sabar-sabar untuk ngomong bahasa Prancis sama orang di sini gitu. Jadi level bahasa Prancis itu sangat-sangat dibutuhkan sih di sini menurut aku sebagai suggestion gitu. Oke, baik, Kak. Ngomong-ngomong tentang belajar bahasa nih ya, Kak, bahasa Prancis, apakah Kakak ada kesulitan dalam menguasai bahasa Prancis atau sebelumnya waktu di Indonesia Kakak sempat belajar tentang bahasa Prancis gitu, Kak? Oke, jadi dulu di Indonesia sebelum aku berangkat itu aku sempet les, tapi karena waktu itu sambil kuliah juga, jadi kayak malas-malesan gitu kan, dan aku tahu bahwa aku akan berangkat ber-15. Aku tahu bahwa aku akan punya grup aku sendiri, sotoy banget aku emang dulu kan, kayak ya udah akhirnya belajarlah cuma kayak sampai A1.2 atau A1.3, datang ke sini, baru tuh ngerasa kayak, ini kok orang-orang males banget dah ngomong bahasa Inggris gitu. Apalagi dulu aku nyampe di kota kecil kan. Di situ mulailah tertrain kayak, nggak, ini gue harus bisa, ini gue harus belajar gitu. Tapi itu juga lama banget sih, aku bener-bener baru bisa untuk kayak ngomong dan ngerti orang ngomong sama aku, itu pas aku pindah ke Paris juga akhirnya, karena ya aku percaya ketika kalian keluar dari teman-teman kalian, yang semuanya orang Indo, terus kalian pindah ke satu kota di mana kayak hanya kalian dan diri kalian sendiri yang harus survive, apapun akan kalian lakukan untuk survive, termasuk kayak belajar bahasa Prancis, itu kayak akhirnya aku juga kayak menyerah, kayak ya memang aku harus belajar, aku harus bisa, jadi ya udah akhirnya bisa. Tapi pun sampai sekarang aku nggak terlalu fluent banget, karena balik lagi kayak aku nggak sekolah pakai bahasa Prancis gitu. Jadi kayak itu juga sih salah aku, dari dulu aku nggak sekolah pakai bahasa Prancis, aku pun kerja pakai bahasa Inggris, tapi aku pun tahu kalau di dunia kerja pun kayak even though kalian akan kerja pakai bahasa Inggris, kolega-kolega kalian itu akan ngomong bahasa Prancis. Jadi kalau kalian nggak bisa bahasa Prancis ya kalian will feel excluded from the community itself, karena kayak kalian nggak bisa keep up dengan conversation itu gitu. Jadi memang as long as kalian akan menjalani let's say sekolah ataupun kerja dengan bahasa Inggris, bahasa Prancis at least basic, di mana kalian bisa ngomong, bisa berkomunikasi dengan orang untuk sehari-hari, dan bisa ngerti orang ngomong apa, itu sangat penting menurut aku gitu. Gitu sih. Jadi orang Prancis itu menjunjung tinggi bahasa Prancis ya, Kak?
Banget. Dan cara kita bisa menguasai suatu bahasa itu harus dipaksa lalu terbiasa. Benar tidak, Kak? Betul. Aku percaya kayak dipaksa dan terbiasa karena even though dulu aku tetap belajar lewat les, aku bisa bilang yang real terjadi di sini, di mana orang-orang ngomong bahasa Prancis itu beda sama yang kalian pelajari dengan textbook. Mungkin kalian akan ngerti textbooknya ketika kalian sekolah. Jadi mungkin ketika kalian punya DELF, let's say B1 atau B2, kalian kan bisa daftar sekolah nih di sini. Minimal tuh setahu aku DELF itu B2 deh kayaknya kalau untuk bachelor, kalau untuk master beberapa itu bisa minta C1. Ketika kalian punya DELF itu kalian akan tahu nih dengan nilai DELF itu oke, memang gue akan bisa sekolah di sini, gue akan bisa keep up dengan pelajarannya dengan apa yang profesornya bilang. Tapi ketika berkomunikasi dengan sehari-hari, apalagi dengan teman kalian, menurut aku itu sama aja case-nya kayak bahasa Indonesia. Kayak aku pun bisa untuk ngomong bahasa Indonesia karena kita terbiasa untuk ngomong kayak slang dan informal, tapi ketika kayak ngomong formal atau misalkan nulis formal itu kan beda ya. Sama aja kayak di bahasa Prancis. Jadi slang mereka itu jauh berbeda banget dengan textbook yang akan kalian pelajari. Jadi ketika kalian mau untuk bisa ngomong bahasa slang dan bahasa sehari-hari bisa keep up dengan conversation mereka, one of the thing that you should do is to find a French friend. Gitu sih menurut aku. Oke, Kak. Kembali ke mengenai culture shock ya, Kak. Menurut Kakak nih, kan selain Cipika-Cipiki itu ada lagi mungkin, Kak, budaya yang paling menonjol. Nah, budaya Prancis dan Indonesia itu yang paling berbeda, itu yang paling mencolok di Prancis itu apa ya, Kak? Oke, menurut aku yang paling mencolok di sini juga adalah harus sopan. Mungkin kalau di Indo kayak nggak terbiasa ngomong kayak selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kadang sama orang-orang yang nemu di jalan gitu. Kalau di sini tuh bonjour itu penting banget. Dimanapun masuk toko, beli roti, ketemu orang di jalan, mau nanya jalan, nanya sesuatu ke orang itu kayak harus dulu ngomong. Kayak hello, selalu apapun itu kayak mereka sangat-sangat menghargai bahwa kayak at least lu sopan deh sama gue ngomong itu gitu. Jadi kayak pas pertama-tama kali kadang aku pun juga lupa dulu kayak suka yang kayak langsung aja ngomong nggak pakai salam dulu, dan biasanya kalian langsung diliatin orang kayak yang orang yang kalian ajak ngomong itu langsung ngeliatin kayak seakan-akan kayak ini orang tahu nggak sih kalau dia harus ngomong halo dulu gitu. Itu sih mungkin menurut aku yang agak shock juga pas pertama kali untuk membiasakan diri bahwa kayak oh memang gue harus sopan sama semua orang di sini gitu. Ada lagi mungkin ini sih kayak supermarket atau kayak department store atau kayak mall. Kalau di Indo kan kelihatannya tutupnya kayak jam 10, setengah 11 ya, malam banget gitu. Kalau di Prancis itu semuanya tuh tutup jam 7. Jadi kayak setelah jam 7 itu biasanya yang buka itu hanya restoran dan bar. Gitu aja. Jadi kayak semua pusat perbelanjaan itu mati jam 7. Dan bahkan kalau kalian di kota-kota kecil, itu hari Minggu itu semuanya tutup. Benar-benar tutup. Kalau di Indo kan mungkin hari Minggu kayak oh ini memang hari gue untuk jalan-jalan ke mall sampai malam gitu. Kalau di Perancis tuh hari Minggu atau bahkan hari tanggal merah itu semuanya tutup. Toko tutup, bahkan restoran pun hampir 90% tutup kalau di kota-kota kecil. Cuma kalau di Paris mungkin itu beda ya kayak karena ini juga kota turis, banyak turis jadi beberapa masih buka. Tapi kalau di kota-kota kecil itu bahkan supermarket pun di hari Minggu itu cuma buka sampai jam 12. Farmasi itu tutup, jadi kayak agak susah dan agak repot sih menurut aku kalau misalkan ada sesuatu yang urgent. Misalkan tiba-tiba kalian sakit, kalian nggak punya obat hari Minggu, ya mau nggak mau kalian harus ke UGD karena memang nggak ada farmasi yang buka gitu. Dan aku pun dulu merasakan itu kayak, kayaknya gue sakit susah banget dah kalau hari Minggu gitu. Jadi kayak, ini kayak kalau gue sakit hari biasa aja deh gitu. Kayak kalau udah hari Minggu ya tahan-tahan aja dulu sampai hari Senin baru bisa beli obat gitu. Kasarnya sih gitu kalau misalkan di sini gitu. Dan mungkin satu lagi kayak agama ya. Kalau di Indo kan kita kental banget sama agama. Semua orang punya agama gitu. Kalau di sini agama itu bukan sesuatu yang apa ya? Mereka ngerasa bahwa agama itu masuk ke isu ranah pribadi dan nggak semua orang harus tahu kayak tentang agama. Dan banyak banget orang yang nggak beragama. Mungkin kayak sekitar 90%, correct me if I'm wrong, itu orang Prancis nggak punya agama. Dan mereka bahkan dari SD, SMP, SMA itu mereka nggak belajar, nggak ada pelajaran agama di sekolah mereka gitu. Jadi kayak bahkan di beberapa kantor pun yang aku tahu, karena dulu pun aku punya temen yang
ngelamar kerja juga di sini, yang ngelamar intern, kayak penggunaan simbol agama itu nggak boleh gitu. Jadi karena mereka benar-benar maunya kayak, ya agama lo agama gue, nggak usah ikut campur gitu. Dan kayak itu mereka ngerasa kayak itu bukan sesuatu obrolan yang harus digiring terus ketika misalkan kalian ketemu teman atau apa gitu. Karena itu benar-benar pribadi banget untuk mereka gitu. Tapi balik lagi sih, memang ada beberapa kantor yang memperbolehkan. Aku pun kayak ada beberapa teman aku yang bahkan pakai simbol agama, misalkan pakai hijab dan akhirnya dapat internship dan bisa kerja di sini. Ada juga, tapi memang ada beberapa kantor yang masih tidak memperbolehkan itu gitu. Itu juga sih mungkin yang harus teman-teman tahu kalau misalkan kalian menggunakan simbol agama atau memakai simbol agama kalian masing-masing, kalian harus be ready bahwa kayak akan mungkin ada suatu saat kalian akan ngelamar kerja atau apa, dan kalian akan bisa ditanya kayak, oh kita tidak menerima kalau kalian memakai ini gitu. Gitu sih paling. Oke, jadi penting buat kita tahu ya Kak, kebiasaan orang di sana sebelum kita tinggal di sana, itu sangat penting buat kita ya Kak. Betul, menurut aku kayak dengan kalian tahu, kalian akan bisa prepare, jadi kalian nggak akan shock gitu loh, kayak contoh misalkan kayak kalau kalian harus melepas simbol keagamaan kalian yang kalian pakai, ya untuk orang di sini kayak no hard feelings aja gitu. Tapi mungkin untuk kalian ngerasa kayak ini kan pilihan gue, kok lu senggol-senggol sih, kok kalian kayak nggak menghargai sih. Tapi balik lagi kayak itu culture mereka dan kita di negara mereka ya, jadi kita harus mengikuti. Kalau misalkan kalian nggak suka, ya jangan pilih company itu gitu misalkan. Oke, jadi mau nggak mau kita harus mengikuti kebudayaan mereka di sana ya Kak. Betul, at least kayak ya kita tahu bahwa kita itu foreigner, kita étranger, kita yang datang, kita minoritas, jadi ya kita yang memang harus mengikuti apa yang mereka percaya gitu. Baik. Terus ini Kak, Kakak kan udah sekitar 2 tahunan ya tadi di Prancis itu. Ada nggak sih Kak hal yang paling berkesan, yang paling diingatkan Kakak sama di Prancis itu apa Kak? Oke. Menurut aku yang paling aku inget ya, time difference itu pasti. Kayak di sini tuh kita itu punya 2 waktu. Jadi kalau misalkan lagi winter itu berarti mulai sekitar bulan November sampai Februari. Bedanya sama Indonesia itu 5 jam. 6 jam. Bedanya sama Indonesia itu 6 jam. Jadi kita itu di sini UTC plus 1, di Indo itu UTC plus 7. Dan biasanya kalau winter itu waktunya jadi terlihat dan terasa lebih cepat. Bisa dibilang sangat cepat karena matahari itu akan baru muncul itu sekitar jam 9 dan gelap itu jam 5. Jadi kalian akan ngerasa kayak, oh dulu pertama kali di sini kayak, ini kayaknya perasaan baru beberapa jam gue sekolah kok udah gelap gitu. Jadi mungkin kalau aku sendiri pribadi, aku ngerasa kalau winter itu jadi males karena kelihatan waktunya itu pendek banget gitu. Jadi kayak tiba-tiba udah gelap aja. Kalau gelap tuh kalian akan ngerasa kayak, ini kayak gue udah harus tidur deh gitu. Padahal kayak sebenarnya tuh masih jam 6 gitu. Bangun jam 7 itu kayak nggak ada orang di jalan. Kayak ya udah masih gelap aja gitu, masih gelap gulita gitu. While on the other hand, kalau misalkan summer, kalau misalkan sekarang, itu jadi UTC plus 2. Jadi kita cuma beda 5 jam. Itu biasanya mulai dari bulan Maret sampai Oktober. Ya, Maret sampai Oktober. Jadi mataharinya itu akan terbit jam 6 dan terbenam itu sekitar setengah 10. Jadi agak ngerasa aneh juga pas pertama kali aku nyampe sini kayak, kok kayaknya ini terang mulu gitu. Tapi kayak gue udah di luar lama banget. Ternyata tuh kayak udah jam 9, tapi kayak aneh aja kan kalau misalkan kalian tidur di kamar jam 9 udah kayak selimutan, kok tapi kayak masih jam 12 siang, kayak nggak malam. Kayak itu sih menurut aku yang uniknya juga tentang tinggal di sini, tentang tinggal di Eropa, yang aku akan ingat dan mungkin kayak kalau aku tinggal di Indo itu nggak akan terjadi, karena di Indo cuma ada satu jam doang, tapi perbedaan yang sangat signifikan menurut aku di situ sih, di waktu juga. Oke, jadi dari cuaca juga udah itu ya Kak yang paling Kakak ingat tentang, kan kalau di Sambas tuh jam 6 masih cerah gitu, beda sama di Indo. Banget, masih cerah banget. Dan juga mungkin kayak
yang mungkin aku inget juga di sini yang berbeda dari Indo, ya kesan-pesan aku adalah di sini tuh transportasi umum itu berjalan dengan mudah dan bagusnya banget. Semuanya berjalan on time. Metro itu sekitar kayak 2 menit sekali akan ada gitu. Kalau di Indo aku kurang tahu sih, tapi setahu aku kayak kereta pun nggak secepat itu nggak sih, dan kayak mereka belum ke cover kayak di suburb itu kadang masih susah kan untuk kereta, tapi di sini itu kayak sampai yang 1 jam dari Paris pun itu ada keretanya dari sini, dan itu kayak jalan sekitar 10 menit sekali gitu. Jadi untuk mobilitas itu mudah banget sih di Paris gitu aku ngerasanya, dan kayak semua orang di sini nggak punya mobil itu nggak apa-apa gitu. Kalau di Indo kan kayaknya macet karena orang punya mobil, punya motor, tapi kalau di sini orang akan fine-fine aja dengan public transportasi yang ada di sini, karena memang pemerintahnya pun selalu membuat jalur metro baru setiap beberapa tahun sekali. Jadi mereka akan selalu kayak, nih gue padetin lagi nih sini, ini cross sectionnya di sini. Jadi kayak semua orang bisa naik transportasi umum itu dan bisa menikmati itu gitu, karena pemerintah Prancis mau untuk mengakomodasi orang-orangnya untuk punya mobilitas yang easy, punya mobilitas yang gampang gitu. Gitu sih mungkin salah satu lagi yang aku ingat dari Prancis. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong tadi tentang Indonesia nih, Kak. Kakak pernah ngerasain itu nggak sih, homesick gitu, Kak? Terus kalau misalnya Kakak ngerasain itu, gimana cara Kak Claudia mengatasi homesick tersebut? Kalau homesick pasti ada ya. Dulu sih nggak terlalu kerasa karena kayak ber-15 berangkatnya, ada teman rame gitu. Tapi kayak aku juga kebetulan belum pernah pulang dari 2019. Karena waktu itu lagi corona juga kan, jadi kayak kadang kerasa kangen orang tua, kangen rumah. Cuma ya caranya mungkin ya karena sekarang udah ada teknologi, bisa teleponan, bisa tetap punya komunikasi yang lancar sama orang tua. Jadi ya teleponan, video call gitu sih, sambil kayak nunggu waktu di mana emang lagi ada libur, bisa pulang, atau orang tuanya bisa ke sini gitu. Oke, jadi salah satu mengatasi homesick tuh karena teknologi udah canggih, kita bisa video call. Contohnya lewat Zoom seperti ini ya, Kak? Betul, bisa lewat Zoom, bahkan kayak bisa lewat WhatsApp juga, kan mudah gitu. Jadi kayak ya at least terobati lah kangen dengan orang tua, kangen dengan suasana rumah, kalau misalkan bisa ngelihat wajah mereka gitu. Oke. Ini nih terakhir, Kak. Untuk teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, persiapan secara psikologis seperti apa yang harus dipersiapkan agar tidak terlalu terkejut dengan budaya di Prancis, Kak? Menurut aku coba cari-cari juga sih di internet kayak apa ya budaya-budaya orang Prancis. Coba rajin baca aja menurut aku. Kalau misalkan kalian punya temen juga yang memang misalkan kalian sama-sama les bahasa Prancis, kayak setahu aku di Indo itu lembaga-lembaga les bahasa Prancis itu beberapa memang kadang suka mengajarkan kalian sih kayak ini loh budaya-budaya orang Prancis gitu. Jadi kalian nggak terlalu kaget sampai sini. Ya mungkin be ready aja sih menurut aku, pasti akan ada di mana shock itu pasti ada, karena kalian kan memang tidak tinggal di negara kalian berpindah, kalian harus menyesuaikan, tapi percayalah kayak apapun itu pasti bisa dilalui kok, kayak as time goes by itu akan terasa lebih mudah gitu. Kayak ya paling sering-sering main-main aja sama teman Perancis, kalau misalkan kalian ada, tanya-tanya, bisa sharing-sharing pengalaman mereka, gimana sih budaya mereka, how to cope the budaya mereka sendiri, gitu. Jadi kalian lebih ngerasa pas nyampe sini, at least kalian nggak terlalu shock gitu. Oke, jadi banyak banget hal yang perlu kita siapin ya untuk menghadapi perbedaan budaya antara Prancis dengan Indonesia. Betul. Oke, nah semoga sharing dari Kak Claudia kali ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman mempersiapkan diri untuk menghadapi kesenjangan budaya di Prancis. Oke, terima kasih. Merci Kak Claudia buat sharing ilmu dan pengalamannya. Jadi pengen ke Prancis juga nih Kak. Doain ya Kak, semoga kita semua bisa cepat nyusul ke sana Kak. Sama-sama. Ini kalian ini yang ikutan sekolah, maksudnya ikut kuliah sastra Perancis ini memang ada programnya kah untuk kayak exchange gitu atau gimana? Sebenarnya
Ada Kak setiap tahunnya, tapi karena kan 2 tahun ini tuh pandemi ya Kak, jadi agak sulit juga gitu. Oke. Tapi berarti kemungkinan pas tahun kalian ada kah atau kayak nggak ada? Ada Kak. Berarti udah persiapan dong ini kayak udah mau berangkat. Iya, masih di seleksi-seleksi gitu lah Kak. Oke. Nanti kabar-kabarin ya kalau berangkat. Ntar kita ketemu. Siapa? Kita bisa ketemuan ya Kak, atau di Eiffel gitu. Bisa, bisa. Nanti kita bisa ketemuan. Kabarin aku aja. Oke, siap Kak. Oh ya, selanjutnya nih, ada satu lagu terakhir. Yuk langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Enchanté. Heart and my soul taking control. I am losing grip that I know. You're turning me on. Enchanté. Heart and my soul taking control. I am losing grip that I know. You're turning me on. Heart and my soul taking control. I am losing grip that I know. You're turning me on. Heart and my soul taking control. I am losing grip that I know. You're turning me on. You're turning me on. Enchanté. Heart and my soul taking control. I am losing grip that I know. You're turning me on. Enchanté. Nah, itu dia lagu terakhir untuk hari ini. Sebelum kita akhiri podcast kali ini, aku mau coba paparkan simpulan pembahasan podcast bersama Kak Claudia. Jadi, tiap-tiap budaya memiliki keunikannya sendiri yang mungkin tidak selalu dapat dimengerti oleh budaya-budaya lainnya. Namun, keunikan semacam inilah yang membuat sebuah budaya menjadi unik. Orang Prancis memiliki tradisi yang tidak biasa, sama halnya dengan budaya-budaya lain. Dan hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah menerima keunikan ini. Dan jangan lantas menyamaratakan bahwa semua orang Prancis akan bertingkah laku seperti itu ya. Oke, sebelum kita berpisah dan mengakhiri sesi podcast kali ini, kita foto bareng dulu yuk supaya menjadi kenang-kenangan di sini. Silakan kepada multimedia, saya persilakan. Kasih aba-aba ya. Oke. Dalam hitungan ketiga ya. Udah siap? Oke. 1, 2,
3. Lagi. 1, 2, 3. Udah. Oke, terima kasih Teh Salsa. Nggak kerasa ya, aku dan Kak Claudia sudah menemani kalian selama sekitar 45 menit. Sayang sekali, kita harus menutup podcast hari ini, tapi jangan sedih, karena kedepannya masih banyak lagi topik-topik yang seru dan menarik tentunya. Jadi, kalau kalian suka sama podcast ini, kalian boleh banget loh share di sosial media kalian, dan jangan lupa buat ajak teman-teman yang lainnya untuk dengerin podcast Club The Weekend. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @education.aedfup dan YouTube channel kita AEDF FEBS UPI. Oh iya, kalau teman-teman ada yang ingin nanya ke Kak Claudia, boleh nggak nih Kak dikirim username Instagramnya? Boleh, yang mau nanya aku, username Instagram aku itu @heyfani, HEYFANI. Ya, terima kasih Teh Claudia. Sama-sama. Oke, kalau gitu aku tutup podcast hari ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Dan untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar puasanya dan tetap semangat. Inilah akhir podcast kami, tapi satu hal yang pasti, cintaku padanya tidak akan berakhir. Oke, aku Fadilah, pamit undur diri. Bonjour, AEDF, vive le français.